Kericuan yang terjadi saat iring-iringan jenazah dari lapangan Stakin menuju rumah duka di Koya Tengah pun menyebabkan 14 orang terluka. Korban luka terdiri dari 7 anggota Polri, 1 personil TNI, 5 warga sipil, dan penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun. Kapolda Papua akan mengidentifikasi para pelaku yang membakar rumah dan menyerang personil TNI Polri dan PJ Gubernur Papua. Tuh, masing-masing 14 korban luka-luka. Untuk kendaraan satu mobil dibakar, 5 kendaraan rusak berat, 2 unit bangunan dirusak, dan 25 unit ini perumahan ya. Yang terakhir ini tadi malam. Arak-arakan jenazah Lukas NMB berlangsung ricuh. Aparat keamanan pun sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk mengubarkan massa yang mengantar jenazah lantaran sempat akan menyerang petugas yang berjaga. Sebelumnya kericuhan terjadi saat warga dan pelayat mengantarkan jenazah Lukas NMB menuju lapangan Stakin, Sentani. Di perjalanan, sekelompok massa melakukan pelemparan ke sejumlah bangunan. Massa juga merusak sepeda motor dan membakar 1 mobil di jalur pertokoan menuju Stakin, Sentani. Aksi pelemparan juga menyebabkan sejumlah aparat TNI Polri terluka. PJ Gubernur Papua Ridwan Rumasukun pun terluka di bagian kepala sehingga harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Di antara beberapa korban dari pemerintah daerah yaitu Bapak PJ Gubernur Papua, Bapak Ridwan Rumasukun mendapatkan luka akibat lemparan batu, dan beberapa aparat keamanan ya, baik itu BRIMOB dari TNI dan juga mobil polisi yang juga tersasar aksi penyerangan atau anarkis tersebut dengan melakukan pembakaran salah satu mobil polisi. Menanggapi aksi ricuh saat iring-iringan jenazah mantan Gubernur Lukas NMB di Jayapura, Papua, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan kondisi sudah tertangani oleh personel kepolisian di Jayapura. Meski demikian, Kapolri memastikan ada penambahan jumlah personel pengamanan di Jayapura. pemakaman sampai saat ini sempat tadi ada sedikit aksi ya dari beberapa kelompok masyarakat, namun hari ini setelah itu bisa diantisipasi dan harapan kita mudah-mudahan sampai dengan seluruh rangkaian pemakaman dari almarhum Lukas NMB ini semuanya bisa berjalan, dan kita sudah sampaikan kepada seluruh aparat di sana betul-betul mempersiapkan diri menghadapi dan menjaga agar situasi tersebut. Pasca pengantaran jenazah Lukas NMB ke rumah duka, penjagaan pun diperketat dari pertigaan Bandara Sentani menuju lapangan Stakin dan lokasi ke rumah duka di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Tim Liputan Kompas TV, Jayapura, Papua. Lalu bagaimana suasana Kota Jayapura pasca kericuhan saat pemakaman Lukas NMB Kamis kemarin? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Rama Pratama. Rama, selamat pagi. Bisa Anda ceritakan pagi ini bagaimana situasi di Jayapura? Apakah sudah kondusif? Baik, Pak Kalis dan juga saudara, di pagi hari ini kondisi yang kemarin sempat ricuh seperti itu, untuk hari ini, pagi hari ini kondisinya sudah mulai kondusif. Pertokoan aktivitas di jalan raya pun sudah mulai normal kembali. Sekarang di belakang saya melaporkan ini adalah lokasi pertama kericuhan yang terjadi pasca kedatangan dari jenazah Lukas NMB seperti itu. Disinilah terjadi aksi pelemparan oleh sekelompok massa yang mengarah jenazah Lukas NMB ke arah pihak kepolisian dan dibalas pun dengan tembakan peringatan oleh pihak kepolisian. Nah, tapi meskipun
meskipun sudah dibilang kondisi seperti itu, ada beberapa pertokoan sama dan ada beberapa perkantoran yang masih tutup. Mereka pun merasa bahwa mereka was-was seperti itu. Apakah akan terjadi kericuhan yang bisa timbul lagi hari ini? Bisa karena lantaran sampai saat ini jenazah dari Lukas NMB pun belum dimakamkan dan dijadwalkan. Hari ini jenazah Lukas NMB akan dimakamkan pukul 9 waktu Indonesia bagian timur di Koya Tengah, seperti itu, Mas Ali. Rama, untuk kasus yang terjadi kemarin, apakah polisi menindaklanjuti, lalu juga ada pihak-pihak yang ditangkap karena dianggap bertanggung jawab atas kejadian kemarin? Baik, Pak Kalis, terkait kejadian kerusuhan kemarin, mulai dari pembakaran bangunan, pembakaran mobil polisi, itu pihak kepolisian dari Polda Papua sendiri sementara melakukan identifikasi terhadap para pelaku tersebut. Dan untuk saat ini Kapolda Papua pun sudah mengeluarkan rilis bahwa sebanyak total 25 bangunan yang dirusak ataupun dibakar dan 14 orang mengalami luka-luka baik dari TNI, Polri dan warga sipil seperti itu. Dan untuk sementara pihak kepolisian masih melakukan identifikasi terhadap para pelaku-pelaku ini, Pak Kali. Baik, Rama Pratama, jurnalis Kompas TV, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Jayapura, Papua. Survei terbaru dari Indikator dan CSIS menunjukkan perbedaan hasil elektabilitas bagi 3 pasangan Capres-Cawapres. Bagaimana strategi masing-masing tim ses mendongkrak elektabilitas jelang pencoblosan? Usai jeda, Sapa Indonesia Pagi akan